وصحبه ومن والاه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال المؤلف نفعنا الله به بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله عنه وعن نبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وصية عظيمة النفع والبركة، أحببت كتابتها وإشاعتها لمن يحب الناصحين، وخصوصا لما بلغنا عن الحبيب إمام الكتب أحمد بن عمر بن سمهيد أنه كان يحبها ويكتبها لكل من استوصاه، وهي لشيخ الكبير الفقيه الصوفي مؤلف المختصر الصغير والمختصر الكبير في الفقه عفيف الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي التريمي الملقب بإمام الوجود، بترغيب سيدنا الحبيب الإمام العارف بالله عبد الرحمن بن علي ابن أبي بكر السكران أبا علوي Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ulah. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita akan memulai membaca wasiat yang mulia, yang agung, yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman bin Fadl al-Hadrami. Hadhihi wasiyatun 'azimatun naf' wal barakah. Ini wasiat 'azimatun naf' wal barakah, sangat besar manfaatnya, sangat besar keberkahannya. Al-Imam Ahmad Ibn Hasan Al-Attas kata beliau, kullu kitabin wudi'a lil jama' fala tu'awwidu alaih, wa kullu kitabin wudi'a lin naf' fa'alaikum bih. Setiap buku, setiap kitab yang disusun hanya sekedar mengumpulkan saja, menghimpunkan saja, maka jangan terlalu berpegang dengan kitab itu. Tapi kalau ada kitab, ada buku yang ditulis tujuannya untuk memberikan manfaat, manfaatnya besar, pegang kitab itu. Dan ini wasiat disebutkan manfaatnya besar. Meskipun kecil, meskipun sedikit, meskipun cuma beberapa lembar saja, tapi insyaallah barakah, azimatun naf' wal barakah. Al barakah itu secara bahasa artinya an-nama, al khair, berkembang, kebaikan diberikan. Ini secara umum, secara bahasa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan di usia kita, maka berkembang usia kita, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, meskipun mungkin usia kita segitu saja, meskipun sedikit. Barakah, keberkahan itu tidak dilihat dari jumlahnya, tidak dilihat dari
kuantitasnya, dari zahirnya, tapi dilihat dari kebaikan-kebaikan setelahnya. Ada kalanya sedikit, kecil, tapi barokah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali tentang keberkahan. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara cara agar kita mendapatkan keberkahan, dibuka keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langit bumi, syaratnya adalah beriman dan bertakwa, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam banyak memberikan kita petunjuk-petunjuk dari hal-hal yang kecil yang dengannya kita bisa mendapatkan keberkahan. Sampai masalah makanan pun dibahas, bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan di makanan. Keberkahan banyak Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berikan. Di makanan bisa, di rumah bisa, di waktu bisa, di anak-anak bisa, keluarga bisa. Kalau Allah Ta'ala berikan keberkahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan, meskipun sedikit yang kita dapatkan. Al-qalil ma'al barakah kathir, kata Imam Al-Haddad. Al-qalil ma'al barakah kathir, wal kathir ma'adamiha qalil. Yang sedikit kalau dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi banyak. Apanya yang banyak? Kebaikannya yang banyak. Yang banyak kalau tidak ada keberkahan di dalamnya sedikit. Apanya yang sedikit? Kebaikannya yang sedikit. Sebanyak apapun kita punya harta, kalau dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikannya sedikit. Meskipun hartanya banyak, kalah sama hartanya yang sedikit. Ada orang punya harta sedikit, menang, lebih hebat daripada yang hartanya yang banyak ini. Kalau dilihat dari amalnya, dilihat dari pahalanya, kedekatannya kepada Allah, kedekatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang punya harta sedikit ini lebih daripada yang punya harta banyak. Padahal yang punya harta banyak ini bisa dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan hartanya, tapi kalah, kurang berkah. Ya, jadi intinya adalah keberkahan. Hal-hal kecil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menganjurkan kita untuk menjilat bekas makanan di jari-jari kita setelah kita selesai makan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin saja di situ ada keberkahan. Ini yang kita cari adalah keberkahan. Tidak apa-apa ilmu sedikit tapi berkah. Ilmu banyak tidak berkah. Banyak ilmu, nuntut sana sini bertahun-tahun, kurang barokah, kurang kebaikan yang dia dapatkan. Untuk dia kurang juga, amalnya kurang, tak juga dia sebarkan, kurang barokah. 10 tahun, 15 tahun ke sana kemari nuntut. Ada orang yang cuma belajar setahun 2 tahun, barokah. Ilmu perlu keberkahan, amal juga perlu keberkahan. Amal sedikit, pahala banyak. Anak perlu keberkahan, sedikit tapi berkah 1, 2 tidak apa-apa, yang penting barokah. Tidak harus banyak-banyak, sebagian mikirkan harus banyak, yang penting barokah. Anak sedikit berkah lebih bagus daripada anak banyak. Istri 1 barokah lebih bagus daripada istri banyak pusing kepala. Ya, kebarokahan yang dicari, ya, kebaikan yang didapatkan yang dicari. Nah,
Dan ini yang akan kita baca insyaallah penuh dengan barokah. Ya, ini wasiat azimatun nafa' wal barakah. Nah, insyaallah kita dapat keberkahan, atau anak-anak kita, ya, insyaallah dapat keberkahan. Mendengarkan insyaallah dapat keberkahan. Meskipun mungkin berat untuk mengamalkan, ya kita niatkan dari sekarang untuk mengamalkan. Tidak tahu kita setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik, bisa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala beri, Allah ta'ala bantu, Allah ta'ala tolong, bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Barakah penting. Nah, ahbabtu kitabataha wa isya'ataha liman yuhibbun nasihin. Ya, ini aku tulis, aku sebarkan liman yuhibbun nasihin, untuk orang yang suka, ya, an-nasihin. An-nasihin orang-orang yang memberi nasihat, ya, orang-orang yang suka, yang cinta kepada orang-orang yang memberi nasihat. Ini ditulis untuk orang tersebut, orang yang menginginkan nasihat dari para penasihat. Nah, wa khususan lima balaghana 'anil habib al-imam al-qutb Ahmad ibn Umar ibn Sumayd annahu kana yuhibbuha wa yaktubuha likulli man istawsa. Lebih khusus, ya, kenapa ini ditulis, disebarkan? Karena disebutkan bahwasanya Al-Habib Al-Qutb Ahmad bin Umar bin Sumayd ini, beliau sangat menyukai wasiat ini. Wasiat ini sangat beliau sukai. Bahkan beliau tulis dan beliau berikan kepada setiap orang yang minta wasiat kepada beliau. Ada orang datang kepada beliau minta wasiat, minta pesan, minta nasihat, beliau kasih. Ini buku beliau kasih, ini kitab beliau kasih, beliau tuliskan, beliau cetak, beliau berikan. Ya, ini tapi tidak ada terjemahnya nih, ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa terjemahkan dan kita sebarkan, ya, insyaallah ta'ala, meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit. Ini tapi dari nafas wali min awliyaillah. Nah, dan disukai, dicintai oleh para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, maqalla wa kafa khair mimma kathura wa alha. Sedikit tapi cukup lebih bagus daripada panjang lebar tapi ujung-ujungnya lupa. Ya, panjang lebar melalaikan, lebih bagus sedikit cukup. Ini sedikit cukup insyaallah ta'ala. Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Umar bin Sumayd radhiyallahu anhu, ini wali besar di zamannya, ya, ulama Syibam, dan ini salah satu guru daripada Habib Ali Al-Habsyi. Ayah beliau Habib Umar bin Zain bin Sumayd, ya, Habib Umar bin Zain bin Sumayd ini saudaranya Habib Muhammad bin Zain bin Sumayd. Habib Muhammad bin Zain bin Sumayd ini salah satu muridnya Habib Abdullah bin Aulil Haddad. Jadi punya saudara, adik beliau namanya Habib Umar bin Zain bin Sumayd. Habib Umar bin Zain bin Sumayd punya anak namanya Habib Ahmad. Habib Umar bin Zain bin Sumayd ini juga dikenal sebagai pembesar wali. Ya, suka sekali baca kitab, cinta sekali dengan ilmu. Di mana-mana bawa kitab, di mana-mana baca ilmu. Sampai acara pernikahan saja beliau baca kitab. Beliau menghadiri resepsi pernikahan Habib Umar bin Zain bin Sumayd, bawa kitab, duduk paling belakang, dan beliau perintahkan putra beliau Habib Ahmad, ini Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Sumayd, baca, iqra, baca, membahas ilmu di acara pernikahan bagian paling belakang. Orang-orang melihat ikut datang, ikut duduk, ikut mendengarkan. Kesehariannya dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habib
Umar bin Zain bin Smith. Dan anaknya Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith ini dididik dengan itu. Hidupnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya ilmu, sangat cinta dengan ilmu. Kalau ada orang datang kepada beliau, penuntut ilmu, santri-santri atau guru datang, beliau tanya, kau berdakwah, kau sebarkan ilmu, itu bagaimana? Bagaimana pergerakanmu? Beliau tanya. Kalau tidak ada pergerakan, beliau ambil janji, kau harus bergerak. Bergerak untuk dakwah. Ajak orang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang lagi, ditanya, gimana? Sudah enggak? Ya. Sudah enggak kamu dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Motivator, pendakwah, dan sangat-sangat memotivasi para pendakwah. Dan Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, ya, yang kita baca, kata beliau, dan beliau ini sangat memuji Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith. Kalau beliau menceritakan semua pujian, ya, sampai beliau pernah mengatakan ajma'a ahlul asr ala annahu tawalla al-qutbiyyah fi asri bisababi nashri da'wati al-ammah. Ya, kata beliau, orang-orang di zamannya, zaman Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith, sepakat para ulama mengatakan bahwasanya beliau ini adalah kutub, pemimpin para wali. Sebabnya karena apa? Menyebarkan dakwah. Menyebarkan dakwah, suka sekali dakwah beliau. Sampai di zaman beliau itu, kitab itu dibaca seperti wiridan. Ada kitab Fathur Rahman, ya, itu mirip-mirip seperti Risalah Jami'ah lah. Itu dibaca seperti wiridan. Di masjid dibaca, habis sholat 5 waktu dibaca, habis azan sebelum qomat itu beliau perintahkan baca Al-Fatihah nyaring-nyaring, baca tasyahud akhir nyaring-nyaring, supaya didengar oleh orang yang di rumah-rumah mendengar. Banyak orang ndak hafal tasyahud atau bacanya salah-salah, banyak sekali. Tidak semua orang belajar. Kalau Fatihah bolehlah, sering kita mendengar tasyahud, banyak salah-salah. Tidak tahu di sini, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ya, banyak yang terbuntal-buntal, ya, yang hilang-hilang bacaannya. Nah, ini bahaya. Itu di zaman beliau antara adzan dan qomat dibaca Al-Fatihah nyaring-nyaring pelan-pelan, kemudian baca tasyahud akhir. Sampai mengantarkan jenazah baca kitab. Ya, di zaman beliau. Dakwah luar biasa. Perempuan-perempuan masak tuh sambil dengarkan ilmu. Ya, sambil baca ilmu. Di zaman beliau dakwah sangat-sangat tersebar, sampai disebutkan Habib Ali bin Syihab, dakwah beliau itu melebar, meluas, bahkan lebih luas dari dakwahnya Habib Abdullah bin Auli Al-Haddad. Pengaruhnya luas sekali, besar sekali. Kitab-kitab semuanya disebar di zaman beliau. Ya, ilmu-ilmu itu beliau perhatikan supaya ditulis, dicetak, disebar. Bagaimana para dai beliau sebarkan ke kampung-kampung, bagaimana, sangat memperhatikan. Karena itulah dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu di Madinah seorang wali, Syekh Mansur Al-Budairi. Ini orang sering mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpinya dia sering mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith, dan dia tidak kenal, orang Madinah. Jadi setiap kali ada orang-orang Hadramaut datang ke Madinah, ditanya, kau kenal dengan Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith? Kenal. Apa perbuatannya, pekerjaannya apa, amalnya apa sih di sana itu? Kerjaannya apa di Hadramaut, di Shibam sana? Ngapain beliau?
Ya, orang-orang Hadramaut nyebut beliau dakwah. Beliau memikirkan umat bagaimana faham agama, bagaimana kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau perjuangkan habis-habisan. Tak kenal lelah. Sampai kata Syekh Mansur, oh karena itu beliau dipuji, disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada seorang wali Habib Ja'far Al-Attas mimpi berjumpa yaqadhah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqadhah, ya. Dan dia minta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fath, minta futuh terbesar, al-fath al-kabir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-fath al-kabir, futuh besar, hendak Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith. Ada di Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith. Datang kau ke sana ke Shibam. Datang beliau ke Shibam cari Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith. Datang. Dan dia ceritakan bahwasanya dia berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta foto, diarahkan ke sini. Kata beliau, aku terima, tapi dengan syarat kau gunakan lisanmu untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kau mesti ajak orang, gunakan lisan untuk mengajak orang menuju Allah, menasehati orang, sebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Siap, kata beliau. Keluar dari Shibam langsung dilakukan. Setiap ketemu orang dakwah, ya, nasihat. Nah, ini Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith. Sampai disebutkan sebagian ulama kitab Safinatun Najah itu tersebar itu berkat beliau, isyarat daripada beliau. Murid banyak beliau ini, ya, orang-orang besar murid beliau. Habib Ali Habsyi murid beliau, Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi murid beliau, Habib Bakar Al-Attas murid beliau, para wali-wali besar, wali kutub murid-murid beliau. Abadilah yang namanya Abdullah, 7 Abdullah di zaman beliau yang ahli fikih itu semuanya murid beliau. Ya, Abdullah bin Husain bin Tahir, ada yang bin Tahir, ada yang bin Faqih, ya, ada bin Yahya, semua namanya Abdullah. Ada Aidid, ada bin Syihab, ada Ibn Sumair, ya. Nah, ini semuanya namanya Abdullah. Ada Basaudan, 7 semua, 7 Abdullah, namanya Abdullah, semuanya 7 orang ahli fikih satu zaman. Semuanya murid beliau, ya, muridnya Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith. Annahu kana yuhibbu yaktubu li kulli man istawsa wa hiya li Syekh al-Kabir al-Faqih al-Sufi muallif al-Mukhtasar al-Saghir. Ini wasiat, ya, penulisnya siapa? Ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, Habib Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadal. Nah, pengarang Mukhtasar Saghir, Mukhtasar Kabir. Mukhtasar Saghir maksudnya Mukhtasar Latif, ya. Mukhtasar Kabir maksudnya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, jadi wasiat ini, ya, yang nulis itu pengarang 2 kitab itu, Al-Hadramiyah At-Tarimi Al-Mulaqqab bi Imam Al-Wujud. Nah, penulis wasiat ini, ya, gelarnya itu Imam Al-Wujud. Imam Al-Wujud, imamnya wujud, pimpinan di zamannya. Nah, dan ini gelar yang memberikan siapa? Al-Arif Billah Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran, wali besar. Yang ngasih gelar Imamul Wujud adalah Ainul Mukashifin, Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ini keponakan Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus paman beliau. Nah, ini Habib Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, ini disebutkan beliau membaca Ihya, ya, membaca Ihya itu sampai 40 kali. Membaca kitab Ihya 40 kali.
dan bukan sekedar membaca belajar saja tapi mengamalkannya. Ini Habib Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kita sekali aja tidak pernah baca palingan berapa persennya saja, ya, berapa lembarnya saja, tidak sampai khatam. Ini beliau mengkhatamkan, mengulangi, mengkhatamkan, mengulangi, sampai 40 kali. Belum lagi dengan kitab-kitab lainnya. Dan ini di antara murid beliau, ya, muridnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Nah, Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi. قال رضي الله عنه عن النبي ونفعنا وجميع المسلمين بوصيته وبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى قوما فلم يغفلوا لحظة عن مراقبته. Cukup sudah ya.